Sorotan berikutnya, Saudara, Ketua DPP Partai Golkar, Dev Laksono meminta sejumlah pihak untuk tak menanyakan status Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka di Partai Golkar. Hingga saat ini Golkar belum mengumumkan secara definitif tentang status Gibran dan Joko Widodo di Partai berlambang pohon beringin tersebut. Meski begitu, menurut Ketua DPP Partai Golkar, Dev Laksono, Gibran dan Presiden Jokowi sudah menjadi bagian dari Partai Golkar. Dev menambahkan Golkar merupakan rumah terbaik bagi kedua tokoh. Kemarin Mas Gibran maju dan menang sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, mendapatkan rekomendasi dan juga dari Partai Golkar. Nah, ini menunjukkan bahwa kedua tokoh nasional ini sudah menjadi bagian keluarga besar Partai Golkar. Jadi tidak perlu dipertanyakan lagi, tidak perlu diragukan lagi. Nah, posisi Pak Jokowi saat ini adalah Presiden Republik Indonesia. Beliau adalah pengayom semua partai yang ada di Indonesia. Sementara itu, pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai Gibran Rakabuming Raka harus mandiri dan independen tanpa Jokowi ketika menjabat sebagai wakil presiden dengan bergabung menjadi anggota partai politik. Menurut Ujang, dengan menjadi anggota parpol, Gibran mempunyai kekuatan sendiri sehingga tidak menjadi ban serep di pemerintahan. Sebenarnya kalau posisi Ronin ya, tidak punya bos gitu ya, tidak punya partai gitu, maka ya posisi yang rawan bisa dimainkan oleh pihak lain atau partai politik yang lain. Tetapi posisi dia sebagai cawapres terpilih itu ya sebenarnya menjadi sebuah kekuatan sendiri ketika dilantik nanti, ya menjadi sebuah kekuatan yang bisa katakanlah ya diperhitungkan oleh pihak lain. Jadi saya melihatnya kalau tidak punya partai ya akan dianggap lemah. Makanya Pak Ma'ruf Amin dari independen ya, dari perseorangan katakanlah tidak punya partai, maka ya tidak punya kekuatan. Setelah tak lagi bersama PD Perjuangan, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka belum menemukan rumah baru partai politik. Ditambah pula hubungan keluarga besar Jokowi dengan PDIP dinilai sudah berakhir sejak Gibran memutuskan maju mendampingi Prabowo di Pilpres 2024. Mampukah Gibran berselancar di pemerintahan tanpa memiliki rumah partai politik? Lalu apa yang membuat Gibran tak kunjung memutuskan bergabung dengan satu parpol manapun? Kita akan bahas, Saudara, bersama dengan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Erwin Aksa, lalu ada Sekjen Presidium Relawan Gibran, Twedi Ginting, dan Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi. Selamat petang, Pak Erwin, Mas Burhan, Bang Twedi. Selamat petang. Apa kabar? Baik, Pak Erwin, terakhir Pak Erlangga bilang Jokowi dan Gibran sudah masuk keluarga besar Golkar, tinggal tunggu formalitasnya. Ini kenapa soal formalitas ini alot, lama? Ada apa sih, Pak Erwin? Saya kira yang pertama, kalau kita melihat kenapa Golkar dan Pak Jokowi dan Mas Gibran dekat, karena kita punya satu kesamaan dalam ideologi, yaitu ideologi karya. Pak Jokowi kan selalu berkarya, ingin membangun, ingin berbuat ya buat bangsa dan negara. Sama juga dengan Mas Gibran ya, kemarin di Halal Bihalal Golkar Solo Mas Gibran datang ya, dan saya kira cukup dekat. Saya kira kalau kita berbicara urusan formalitas itu berarti urusan KTA, urusan kedudukan dan sebagainya. Dan kalau saat ini saya kira karena kita belum munas ya, kita belum menentukan pengurus baru, jadi kita menunggu setelah munas nanti seperti apa posisi Pak Jokowi dan Mas Gibran. Jadi saya kira itu yang dimaksud dengan formalitas. Tetapi kalau hubungan saya kira dekat, karena sama-sama kalau kita berbicara ekonomi yang dilibatkan selalu Pak Erlangga, Ketua Umum Golkar. Gitu. Oke, masih menunggu munas karena tadi disinggung soal posisi kedudukan. Sebelum bahas itu, saya ingin ke Bang Twedi. Kalau dari relawan bagaimana? Apakah juga cerita kenapa sampai sekarang Gibran ini belum juga mutusin gabung parpol mana? Karena banyak yang tertarik nih, Bang Twedi. Terima kasih, Mas. Saya kira posisi Mas Gibran yang sampai detik ini juga belum memutuskan untuk masuk kepada partai yang baru adalah putusan yang bijaksana. Karena apa?
Karena kita sama-sama tahu bahwa proses Pilpres 2024 baru saja selesai dengan segala proses dan dinamikanya. Di mana dalam proses itu adalah yang salah satu yang berperan adalah sebagai instrumen demokrasi adalah partai politik. Saya kira partai politik dan seluruh relawan telah mengantarkan Pak Prabowo dengan Mas Gibran menjadi presiden dan wakil presiden terpilih di pada Pilpres 2024. Dan setelah menjadi presiden dan wakil presiden, saya kira Pak Prabowo dan Mas Gibran adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Sehingga menurut saya sangat bijaksana sekali putusan Mas Gibran sampai detik ini belum tergesa-gesa untuk masuk partai politik baru. Begitu, Mas. Tapi kalau sampai sebelum dilantik itu harus sudah gabung parpol atau gimana dari relawan? Saya Idealnya. kira idealnya saya kira kita sama-sama tahu bahwa partai politik yang masuk bagian dari koalisi Indonesia Maju itu adalah gabungan partai politik dan banyak sekali begitu. Saya kira kurang tepat juga kalau terlalu terburu-buru juga kalau Mas Gibran masuk ke partai politik. Karena apa? Karena kita sama-sama tahu bahwa Mas Gibran bukan dari kader-kader partai politik yang menjadi partai koalisi Indonesia Maju. Saya kira situasi psikologi partai masing-masing partai juga saya kira harus dijaga. Terkait dengan apakah timingnya Mas Gibran akan masuk partai salah satu partai baru sebelum atau setelah pelantikan, saya kira sama-sama ideal. Oke. Mas Burhan, kalau tadi bicara soal Golkar belum formal, apakah ini termasuk karena membahas bagaimana nanti posisi Jokowi dan juga Gibran? Terus kalau misalkan Gibran belum masuk di partai politik, bagaimana daya tawarnya nanti ketika jelang pelantikan, penyusunan kabinet, seperti itu Mas Burhan? Sebenarnya tidak menjadi persoalan ya terkait dengan apakah Pak Jokowi ataukah Mas Gibran terafiliasi ke partai politik atau tidak. Karena yang menjadi penentu dalam konteks governability itu adalah presiden terpilih nanti Pak Prabowo ya. Dan kita tahu gitu ya, Mas Gibran justru kekuatannya kalau bisa menjadi bisa dimiliki oleh semua partai, bukan hanya satu partai saja. Dan itu pula yang menurut saya menjelaskan mengapa Mas Gibran sejauh ini itu belum memutuskan secara formal untuk masuk ke salah satu partai. Meskipun sempat pada waktu ulang tahun Golkar ada kabar yang mengatakan beliau sudah hampir memakai jaket kuning, tiba-tiba ditunda atau dibatalkan. Tapi poin saya, mungkin Mas Gibran sedang menunggu waktu yang tepat untuk mengambil keputusan mana partai yang paling memberikan semacam tawaran terkait dengan positioning yang lebih kuat gitu ya. Tetapi di sisi lain untuk kali ini memang menurut saya dia sedang mengambil keputusan untuk bisa menjadi milik semua partai. Dan itu menjadi kelebihan juga ketika dia tidak terafiliasi kepada salah satu partai. Lain kalau misalnya Mas Gibran masuk ke salah satu partai, satu sisi itu punya kelebihan, dia mendapatkan dukungan konkret dari partai yang dia masuki, tapi di sisi lain juga memperkecil ruang geraknya karena partai lain yang tidak dimasuki akan menjaga jarak dengannya. Jadi ada plus minusnya sebenarnya masuk ke dalam satu partai. Oke, Pak Erwin, betul. Apakah ketika nanti kalau misalkan Jokowi Gibran masuk partai Golkar, ada riak-riak di antara parpol koalisi pendukung Prabowo Gibran, ataupun juga bahkan di internal Golkar sendiri? Saya kira nggak ada. Buat Golkar kita sedang melihat lagi ke depannya, melihat pilkada dan juga pemilu 2029. Kalau kita mendapatkan tambahan kekuatan dari tokoh ya seperti Pak Jokowi, Mas Gibran, ya pasti 2029 Golkar akan semakin mantap, semakin lebih baik ya. Kita menargetkan menjadi pemenang pemilu di 2029. Jadi perencanaannya sudah mulai kita lakukan dari sekarang. Dan bagaimana kita nanti bisa merekrut ya, siapa tahu nanti Pak Jokowi bisa membawa gerbong yang bagus sebagai kandidat
untuk pemilu yang akan datang. Jadi Munas Golkar kan baru Desember ya, dan saya setuju apa yang dikatakan Mas Burhan. Yang paling penting sekarang ini posisi Wapres itu nanti harus kuat ya. Oke. Seperti diketahui Wapres itu seringkali kalau tidak aktif ya biasanya nggak terlihat apa yang dikerjakan oleh Wapres. Jadi saya harapkan nanti Mas Gibran proaktif ya seperti Wapres Pak JK 2 kali Pak jadi Erwin, Wapres. tapi kalau bagi Golkar ini lebih baik Gibran ada di partai politik atau dimiliki semua partai politik? Ya saya nggak tahu keputusannya kan di Mas Gibran. Buat Golkar kalau ada tokoh yang masuk akan semakin bagus karena Golkar ini terbuka buat siapa saja dan kita di Golkar kan memang terbuka TBK ya dan kita tidak membatasi dan kita semuanya menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Jadi tidak ada pemilik di partai ini. Jadi saya kira kita menunggu ya apakah Mas Gibran, Pak Jokowi ingin bergabung dengan Golkar ya apabila serius ya kita tentunya memberikan kesempatan yang baik buat Pak Jokowi dan keluarga. Tetapi sekali lagi bahwa Pak Jokowi dan keluarga sangat nyaman karena Golkar ini sama dengan apa yang menjadi pemahaman Pak Jokowi dalam pembangunan ya karya kekaryaan. Oke, kalau dari relawan, Bang Tuedi, relawan ingin Gibran ini ada di parpol atau justru mendingan dimiliki oleh semua partai politik? Sejauh ini saya kira begini Mas, kita sama-sama tahu bahwa proses yang mengantarkan Pak Prabowo dan Mas Gibran itu menjadi presiden dan wakil presiden adalah gabungan partai politik. Dan di mana Mas Gibran itu merupakan representasi dari keterwakilan dari seluruh partai politik. Nah, saya kira psikologi partai politik ini harus dijaga hari ini ya, jangan sampai ada ketersinggungan satu sama lain. Sehingga kami memandang bahwa sejauh ini dan dalam waktu yang dekat ini juga Mas Gibran saya kira tetap menempatkan posisi di semua partai politik sehingga dapat berkomunikasi dengan leluasa, mengayomi semua partai politik dan bisa juga menjadi jembatan komunikasi di antara semua partai politik yang ada di Koalisi Indonesia Maju. Oke. Kami tetap mengarahkan posisi itu, Mas. Baik, ada beberapa parpol, PAN sebut saja, Golkar yang tertarik untuk bisa menarik Jokowi dan juga Gibran. Lalu apa daya tawar atau yang ditawarkan Golkar agar Jokowi dan Gibran tertarik gabung? Kita akan bahas usai jeda, tetap bersama kami. Lepas dari PDIP, kemana Gibran akan berlabuh? Karena apakah kuat pengaruh Gibran ketika menjadi wakil presiden tanpa partai politik di belakangnya? Masih bersama kita, Pak Erwin Aksa, Bang Tuedi Ginting, dan juga Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, kalau misalkan tadi meminjam kata dari Pak Ujang Komarudin soal Gibran harus mandiri agar tidak jadi ban serapnya Prabowo. Apa yang harus dilakukan oleh Gibran agar tidak jadi ban serapnya Prabowo nih menurut Anda, Mas Burhan? Secara konstitusional, Wapres itu tidak punya kewenangan yang tinggi ya kalau kita merujuk pada Undang-Undang Dasar 45. Tetapi saya paham maksud yang disampaikan oleh Pak Ujang. Ada saran Mas Gibran punya semacam posisi tawar yang cukup lumayan kalau misalnya beliau punya partai politik. Nah pertanyaannya, partai politik yang ada menyediakan tanda kutip semacam kompensasi posisi seperti apa? Kalau hanya sekedar sebagai pengurus atau anggota apalagi tanpa kewenangan yang tinggi, tentu juga tidak punya nilai besar buat Mas Gibran untuk masuk ke partai yang bersangkutan. Kecuali misalnya dia masuk ke dalam suatu partai dengan kewenangan yang besar, punya remote control. Dan ini juga berlaku buat Pak Jokowi. Karena bagaimanapun Pak Jokowi presiden pertama di mana presiden setelah nanti menyelesaikan masa jabatannya, beliau tidak punya partai politik. Ini berbeda dengan Gus Dur ya, dengan PKB-nya, Pak SBY dengan Demokratnya, dan Ibu Mega dengan PD Perjuangannya. Jadi ini baru kali pertama. Dan biasanya kalau misalnya tidak punya cantolan partai politik, itu memang secara posisi tawar agak merepotkan. Nah, tetapi pertanyaannya partai politik yang mana yang mampu memberikan semacam tanda kutip barter ya, yang setimpal buat Pak Jokowi atau Mas Gibran untuk berkiprah setelah 2024 ya.
pasca 20 Oktober nanti. Nah ini yang sampai sekarang belum jelas. Dan karenanya sepertinya Mas Gibran masih wait and see. Karena memang belum ada tawaran yang Mas Burhan, jelas. jadi kalau itu. untuk saat ini memang posisi tawar Gibran masih kuat karena masih ada Jokowi di belakangnya. Tapi setelah pelantikan nanti itu bisa lain ceritanya. Itu. Jadi poin saya di situ. Jadi sekarang Pak Jokowi masih menjadi presiden. Oke. Baik, Bang Tuedi, bagaimana Anda melihat soal ini? Kalau sekarang masih ada Jokowi di belakang Gibran kuat, tapi setelah pelantikan setelah itu apa yang bisa menjadi semacam bargaining position buat Mas Gibran? Oke. Salah satunya adalah approval rating sebagai cawapres. Apakah lebih tinggi dibanding Kiai Ma'ruf Amin sekarang atau tidak? Populer atau tidak? Yang berikutnya misalnya apakah punya cantolan partai politik atau tidak? Nah itu salah satu yang bisa menjadi semacam pertimbangan buat Mas Gibran untuk memutuskan apakah akhirnya berlabuh ke partai atau tidak. Oke, Bang Tuedi, kalau saat ini posisi tawar Gibran kuat karena masih ada sosok Jokowi, tapi setelah pelantikan belum tentu. Bagaimana Anda melihat soal ini, Bang Tuedi? Yang pertama adalah Mas Gibran adalah figur anak muda yang punya kepemimpinan dan track record kinerja yang sangat baik. Sehingga kami sangat berkeyakinan sebagai wakil presiden terpilih akan mampu melakukan kerja-kerja bagi bangsa ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sama-sama mengetahui bersama bahwa Pak Prabowo juga sudah berkomitmen dari awal akan memberikan porsi kinerja yang besar kepada Mas Gibran. Saya kira kolaborasi antara Pak Prabowo dan Mas Gibran akan menjadi kepemimpinan duit tinggal yang baru buat Indonesia yang mampu membangun bangsa Indonesia lebih maju. Sehingga dari demikian, saya sangat pesimis bila ada isu yang akan memprediksi Mas Gibran menjadi ban serep dalam pemerintahan yang baru nanti. Begitu. Saya optimis bahwa Mas Gibran dan Pak Prabowo akan sama-sama menonjol kinerjanya di hadapan publik dan di pemerintahan. Oke, gitu, Mas. Pak Erwin, bagaimana apa yang ditawarkan Golkar kepada keluarga Jokowi, kepada Jokowi dan juga Gibran? Ya, saya kira kita menunggu saja keputusan kan ada di keluarga Pak Jokowi sendiri ya. Bagi Golkar kita akan sangat terbantu dan mendapatkan suatu tokoh besar seperti Pak Jokowi yang endorsementnya tinggi kepada sebuah partai atau tokoh ya, dan popularitasnya tinggi, approval ratingnya tinggi. Jadi itu akan membuat Golkar juga memiliki nanti kekuatan yang baik ke depan di 5 tahun yang akan datang. Artinya soal posisi, misal posisi ketua umum itu yang jadi pertimbangan, Pak Erwin? Ketua umum syaratnya tidak gampang ya, tidak mudah. Butuh perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan itu membutuhkan energi yang besar ya, tidak mudah untuk dilakukan. Tetapi banyak posisi-posisi ke depan ya, bisa dewan penasehat dan sebagainya. Tapi sekali lagi kemana Pak Jokowi akan berlabuh ya, apakah beliau ingin berkarir di politik 5 tahun ke depan, demikian juga Mas Gibran. Karena ini juga kesempatan buat Mas Gibran 5 tahun ke depan kan juga tentunya memperlihatkan kinerjanya, dan 5 tahun yang akan datang akan dinilai lagi oleh masyarakat. Ya, saya kira pasti partai politik sebagai alat untuk mendapatkan tiket itu penting sekali. Jadi kita lihat aja, buat Golkar kita menunggu ya, bagaimana keputusan Pak Jokowi. Pak Jokowi juga belum pernah merespon ya bagaimana sikap politik beliau setelah PDP kemudian tidak menganggap lagi Pak Jokowi sebagai anggota PDP. Jadi kita menunggu aja. Mas Burhan, untung ruginya bagaimana Gibran Rakabuming Raka sebagai anggota parpol atau tidak ketika nanti menjadi wakil presiden? Sebenarnya tadi saya sudah indikasikan ya, keuntungannya kalau misalnya Mas Gibran tidak terafiliasi kepada partai politik, itu beliau lebih lincah dalam bergerak karena tidak terkoneksi atau terafiliasi dengan satu partai, dan akseptabilitasnya baik di tingkat elit maupun di tingkat publik bisa lebih tinggi karena dia tidak dikotak-kotakan bajunya ke salah satu partai saja. Jadi tingkat penerimaan terutama di kalangan partai pendukung Pak Prabowo itu lebih luas kalau tidak diperkecil ya ruang geraknya
terkoneksi menjadi salah satu aktivis partai tertentu. Nah, tetapi kekurangannya kalau tidak punya partai adalah tidak ada satupun kekuatan politik formal yang akan memproteksi Mas Gibran secara politik secara total. Karena beliau bukan bagian dari keluarga besar partai politik tertentu. Beda kalau misalnya dia terafiliasi dengan satu partai tertentu, kalau misalnya ada persoalan terkait dengan kontestasi politik dengan elit tertentu atau dengan pihak lain, maka dia akan mendapatkan proteksi politik secara maksimal. Nah, kalau misalnya menjadi pemain non-partisan, maka satu-satunya yang bisa menjadi penguat bargaining position Mas Gibran adalah popularitas di tingkat publik. Nah, kalau misalnya popularitas publik tidak maksimal, saat yang sama juga tidak punya cantolan politik, itu kerugiannya menjadi ganda. Nah, itu kekurangan kalau misalnya Mas Gibran tidak menjadi bagian dari keluarga besar partai politik tertentu. Jadi ada plus minusnya. Partai politik apa yang menurut Anda harus diambil oleh Gibran Raka Buming Raka, dan kapan momen yang tepat Gibran untuk bisa bergabung dengan partai politik, Mas Burhan? Lagi-lagi trade off-nya itu harus dihitung sama Mas Gibran. Kalau misalnya Mas Gibran merasa trade off-nya itu lebih positif kalau bergabung dengan partai politik, nah pertanyaan yang perlu dikejar berikutnya adalah apa yang ditawarkan oleh partai politik yang ingin menarik Mas Gibran. Apakah posisi sebagai ketua umum, apakah posisi sebagai wakil ketua umum, apakah posisi sebagai ketua Bapilu, itu sangat menentukan buat Mas Gibran untuk mengambil tawaran tadi. Sebab kalau misalnya tawarannya tidak cukup meyakinkan untuk Mas Gibran masuk, itu juga tidak terlalu banyak gunanya kalau Mas Gibran terlibat dalam satu partai politik. Jadi misalnya nih ya, Bang Erwin menawarkan Mas Gibran masuk, kalau misalnya Munas Partai Golkar memberikan satu tawaran yang menggiurkan, yang memberi kewenangan besar buat Mas Gibran untuk ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan internal partai, mungkin Mas Gibran akan serius mempertimbangkan. Kalau tawarannya bagus pasti diambil ya. Oke. Betul. Kami tangkap. Terima kasih Mas Burhan untuk pandangannya. Terima kasih juga Pak Erwin Aksa dan juga Bang Toedi Ginting Terima kasih untuk waktunya di Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih Pak Teddy. Terima kasih Bang Erwin. Terima kasih.